Oke. Eh, Assalamualaikum, Bu Lisna. Apa kabar? Sehat semua, Bu? Waalaikumsalam Bu Lilis. Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Bu Lilis. Alhamdulillah, Bu Lisna. Saya ikut senang mendengarnya. Sedang apa hari ini, Bu Lisna? Iya Bu, ini lagi nyantai saya Bu Lilis. Tapi ya mohon maaf, Bu Lisna ya. Saya amati beberapa hari ini Bu Lisna kelihatan ada masalah, banyak beban. Kok maksudnya tidak seperti biasanya gitu loh. Kalau boleh tahu nih ya, kalau boleh tahu, kira-kira apakah Bu Lisna ada masalah? Nah, itulah Bu Lilis. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Bu Lilis. Namun saya bingung, saya ini mau cerita ke siapa Bu Lilis. Kira-kira Bu Lilis ada waktu tidak ya? Mohon maaf loh Bu Lilis, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya Bu Lilis. Oh, tenang. Insya Allah saya selalu ada waktu, Bu Lisna. Tidak apa-apa, jangan sungkan, Bu. Ibu tidak mengganggu kok. Kalau ada apa bisa cerita ke saya. Alhamdulillah kalau begitu Bu Lilis, terima kasih banyak sebelumnya. Jadi begini Bu Lilis, minggu-minggu ini pikiran saya lagi tidak tenang Bu Lilis. Nah, oh gitu ya, Bu Lisna. Jadi, apa nih yang bisa saya bantu? Bu Lisna untuk mengatasi ketidaknyamanan itu. Kira-kira apa ini tujuan dari pertemuan kita ini, Bu? Pembicaraan kita ini kira-kira tujuannya apa ya, Bu Lisna? Saya berharap Bu Lilis akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang ini setelah saya menceritakan masalah saya terhadap Bu Lilis. Oh iya Bu, gini ya Bu ya, semoga di sesi percakapan kita ini akan mendapatkan pemecahan masalah Bu Lisna ya, amin. Jadi seperti apa nih permasalahannya Bu Lisna? Ayo silahkan diceritakan. Jadi begini Bu Lisna ya, saya tidak bisa memberikan solusi, tetapi di sini saya berusaha memecahkan masalah. Iya, terima kasih Bu Lilis. Jadi begini Bu Lilis, akhir-akhir ini saya merasa tidak bisa maksimal dalam membersamai murid saya di kelas 6 Bu Lilis. Karena ada tugas tambahan yang diberikan oleh Bu Lilis selama ini, yaitu mengerjakan BUSP yang belum saya selesaikan Bu Lilis. Oh iya, kalau boleh tahu apa hanya tugas tambahan menjadi pengelola BOSMP itu ya yang Bu Lisna terima di tahun ajaran yang sekarang. Iya Bu Lilis, begini Bu, saya itu kan sebagai pengelola bos ya Bu, yang ditugasi Bu Lilis selama ini. Dan saya itu harus segera menyelesaikan laporannya Bu di akhir tahun ini. Dan membuat anggarannya juga untuk tahun depan Bu Lilis. Apalagi dengan install aplikasi yang baru juga Bu Lilis. Jadi saya harus belajar lebih dalam lagi dan pastinya saya juga membutuhkan banyak waktu Bu. Dan deadline-nya itu harus minggu ini, Bu, yang harus saya selesaikan. Dan itu membuat saya mengurangi waktu saya dalam kegiatan belajar mengajar dengan murid-murid saya, Bu Lilis. Apalagi saya ini kan mengajar di kelas 6 ya, Bu. Yang notabene itu kelas 6 harus menuntaskan kurikulum di waktu yang lebih singkat daripada di kelas yang lain. Nah, pemahaman murid itu kan juga harus diperhatikan dengan baik-baik begitu, Bu. Nah, di sini Bu, saya itu merasa sangat bingung sekali, Bu Lilis. Maaf sekali Bu Lilis, saya kalau menyita waktu Bu Lilis ini. Oh begitu. Jadi Bu Lisna tidak maksimal dalam kegiatan KBM karena harus mengerjakan laporan BOSP ya Bu. Menurut pendapat Bu Lisna dari skala 1 hingga 10, kira-kira di mana posisi Bu Lisna sekarang dalam pencapaian tujuan Bu Lisna tadi?
Iya, Bu Lilis. Menurut refleksi diri saya sendiri, saya itu masih berada di posisi 6, Bu. Baik, Bu Lisna. Dalam permasalahan itu kira-kira apa kekuatan Bu Lisna dalam mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Iya, Bu Lilis. Yang pertama, yang harus saya pikirkan adalah tentang manajemen waktu sih, Bu. Jadi, saya harus bisa pandai-pandai mengatur waktu. Kapan saya harus fokus dalam proses pembelajaran bersama dengan murid-murid saya, dan kapan saya harus membuat atau mengerjakan laporan BOSP-nya, Bu. Mungkin itu sih, Bu, yang harus saya lakukan, yaitu memanajemen waktu, Bu. Oke, berarti kata kuncinya manajemen waktu ya Bu Lisna. Dalam manajemen waktu itu kira-kira apakah ada hambatan atau gangguan dalam meraih tujuan Bu Lisna? Ada tidak ya Bu kira-kira? Ada sih Bu, hambatannya mungkin dari keluarga ya Bu ya, yaitu anak-anak saya Bu, kan masih kecil ya Bu, karena mereka juga butuh waktu dan butuh perhatian penuh dari orang tuanya, terutama dari saya Bu, ibunya. Iya, Bu Lisna. Sekarang kira-kira apa nih rencana Bu Lisna dalam mencapai tujuan yang Bu Lisna harapkan? Nah, di sini Bu, rencana pertama saya yaitu selama jam pelajaran, saya akan tetap fokus di kelas. Saya membersamai murid-murid saya, yaitu di kelas 6, dalam menuntun segala potensi dengan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi, agar potensi maksimal dengan murid akan memahami konsep inti dan materi yang saya berikan, Bu. Dan yang kedua, selepas jam pelajaran, Bu, saya selepas jam pelajaran pulang, saya akan menyelesaikan penilaian yang belum selesai, Bu, saat pembelajaran dan melengkapi administrasi kelas saya, Bu. Dan jika sudah selesai, baru saya akan menyelesaikan tugas-tugas tambahan yang Bu Lilis berikan kepada saya, yaitu menyelesaikan laporan BOSP yang deadline-nya memang juga harus segera, Bu. Oh iya, untuk rencananya, rencana Bu Lisna tadi sangat bagus Bu menurut saya, memaksimalkan manajemen waktu ya Bu. Namun, dari dalam rencana yang akan Bu Lisna jalankan, pasti ada gangguannya ya Bu. Iya, Kira-kira Bu, ada nggak pasti ada gangguannya Bu? gangguan. Iya, pasti ada, Bu. Hambatannya ada, Bu. Walaupun saya sudah maksimal dalam memanajemen waktu, dalam mengatasi masalah saya ya, Bu. Tetap saja pasti ada hambatannya, Bu. Seperti jika pekerjaan itu tidak selesai di sekolah, maka akan saya bawa pulang. Dan kondisi di rumah yang tidak memungkinkan bekerja karena anak-anak saya juga harus butuh perhatian saya, Bu. Oh iya, wah luar Dan hambatan biasa. iya, Bu. Iya, dan hambatan kecil itu pun akan saya atasi dengan menyelesaikan tugas tambahan saya jika anak-anak sudah tidur, Bu. Mungkin pada malam hari gitu. Saya akan menyelesaikan tugas tambahan saya di rumah, Bu. Ya, wah, luar biasa Bu Lisna. Langkah penyelesaian yang Bu Lisna ambil sudah sangat bagus. Saya selaku kepala sekolah setuju dengan ide Bu Lisna. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Lilis. Iya, Bu Lisna, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu Lisna. Pada akhirnya Bu Lisna sudah merasa lega. Ya, terus yang sudah saya rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Lisna laksanakan untuk menjalankan rencana itu tadi, Bu Lisna? Iya, Bu. Mengenai dengan manajemen waktu yang akan saya laksanakan tadi ya, pertama saya harus berfokus pada murid saya dalam proses pembelajaran. Kedua, saya harus menyelesaikan administrasi kelas setelah jam pelajaran, dilanjutkan dengan menyelesaikan laporan BOSP, dan dilanjutkan di rumah kalau memang belum selesai, Bu Lilis. Pada malam hari tentunya Bu Lisna ya, karena kalau siang Iya, hari kan pada malam hari. Iya, setelah anak saya tidur, Bu, seperti itu, Bu. baik, Bu Lisna. Adakah batasan deadline waktunya, Bu Lisna?
Iya ada, Bu. Karena di kelas 6 kan waktu untuk merampungkan kurikulum itu kan hanya sampai pada bulan Maret, Bu. Nah, setelah itu kan ada ujian-ujian, Bu. Nah, sementara itu untuk laporan BOSP ini itu harus selesai segera di bulan ini, Bu. Hmm, iya, 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 iya. Oh iya, Bu Lisna. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira ya eh, Bu Lisna butuhkan dalam menjalankan komitmen? Baik, Bu. Terkait dukungan, sudah tentu saya meminta dukungan dari Bu Lilis selaku kepala sekolah ya, Bu. Dengan menjelaskan rencana saya ini, kemudian saya juga tentu butuh dukungan juga dari keluarga saya, Bu. Wah, ide yang sangat bagus itu Bu Lisna. Semoga semua segera terselesaikan ya Bu Lisna. Dan Bu Lisna sendiri dapat kembali bekerja dengan semangat dan bahagia dalam mengajar dan menyelesaikan tugas-tugas tambahan yang Bu Lisna terima dari saya selaku kepala sekolah. Amin. Terima kasih Bu Lilis. Saya lebih lega sekali. Terima kasih atas waktu yang diluangkan buat saya ya Bu Lilis. Semoga saya bisa menjadi guru yang berpihak pada murid dan mampu menjalankan tugas-tugas tambahan saya di sekolah tanpa harus menyita waktu dan tujuan pokok saya sebagai seorang guru, Bu Lilis. Iya, amin. Itu tadi kan harapan Bu Lisna, begitu juga itu juga harapan saya selaku kepala sekolah Bu Lisna. Sama-sama Bu Lisna. Ya begini ya Bu Lisna, apabila Bu Lisna ada beban atau permasalahan, entah itu karena anak-anak atau pelajaran atau tugas tambahan yang lain, sebaiknya Bu Lisna tidak perlu sungkan untuk menyampaikan ke saya. Bagaimanapun juga, saya selaku kepala sekolah harus tahu permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru saya, Bu Lisna ya. Jadi untuk kedepannya apabila ada hal-hal seperti itu lagi, sebaiknya Bu Lisna tetap eh, menyampaikan ke saya selaku kepala sekolah. Iya, terima kasih sekali Bu Lilis atas waktunya. Bu Lilis Sama-sama. sudah mendengarkan curhatan saya hari ini. Iya, sama-sama Bu Lisna. Saya juga berterima kasih karena Bu Lisna sudah mempercayai saya untuk mendengarkan curhatan Bu Lisna. Karena bagaimanapun juga kita adalah keluarga besar Bu Lisna ya. Jadi saya tidak ingin teman-teman yang lain, guru-guru yang lain, apabila ada masalah terus eh, dipendam sendiri. Jadi sebisa mungkin saya berharap menceritakan ke saya. Siapa tahu saya bisa memberikan jalan keluar untuk memecahkan masalah yang dihadapi Bu Lisna dan teman-teman yang lain. Bukan begitu, Bu Lisna? Iya, Bu Lilis. Terima kasih sekali, Bu Lilis sudah baik sekali dan sudah mau mendengarkan saya hari ini ya, Bu Lilis. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Lisna? Apa masih seperti sebelumnya merasa terbebani dengan tugas tambahan yang saya berikan? Alhamdulillah saya sudah lega sekali, Bu Lilis, dan saya insya Allah tidak terbebani dan saya akan melaksanakan tugas saya sebagai seorang guru dan juga tugas tambahan saya sebagai pengelola BOSP. Terima kasih sekali atas kepercayaannya, Bu Lilis. Ya, alhamdulillah. Saya juga berharap semoga selain Bu Lisna, teman-teman yang lain apabila mendapat tugas tambahan seperti yang Bu Lisna dapatkan tidak merasa terbebani. Ya, salah satunya dengan cara tadi yaitu selalu terbuka dengan saya selaku kepala sekolah. Bagaimanapun saya adalah ibu di sekolah ya Bu Lisna ya. Sebisa mungkin dan semaksimal mungkin semampu saya pasti saya akan berusaha mendengarkan dan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi teman-teman. Oke, Ya, terima terima kasih, Bu kasih Bu Lilis. Lisna ya eh, atas waktunya ya sama-sama Bu Lisna. Semoga kedepannya tidak ada masalah lagi Bu Lisna ya. Iya, Bu Lilis, terima kasih sekali. Oke, ya sekarang Bu Lisna boleh melanjutkan kegiatan berikutnya. Saya bisa kembali ke ruangan saya Bu Lisna ya. Iya, Bu Lilis, terima kasih. Assalamualaikum, Bu Lilis.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Lisna. Tetap semangat ya. Ya, Ah, semangat terus. semangat. Oke, terima kasih.